Tuhan, jadi biji matamu. Dengan apa kan ku balas Tuhan selain puji dan sembahkan. Puji nama Tuhan, shalom. Shalom. Sekali lagi shalom. Shalom. Boleh berikan tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan Yesus kita. Haleluya. Senang bisa bertemu dengan saudara sekalian di sore yang indah ini. Kalau Tuhan Yesus masih berikan kesempatan, masih berikan waktu yang indah, itu semua adalah anugerahnya Tuhan bagi hidup kita. Amin. Saya rindu kita semua datang menyembah Tuhan, datang memuji Tuhan, membawa kerinduan kita, hati yang haus akan kebenaran firman Tuhan. Kita percaya bahwa Roh Kudus yang memimpin jalannya ibadah kita pada sore hari ini. Jemaat yang dikasihi Tuhan, sebelum kita mulai ibadah kita, saya mengajak kita semua untuk bangkit berdiri. Mari sama-sama kita tunduk kepala, kita satu dalam doa, kita berdoa. Terima kasih Bapa yang baik atas semua yang Kau kerjakan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan atas kuasa-Mu, atas penyertaan-Mu, pertolongan Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kehidupan kami. Kalau kami boleh ada sampai saat ini Tuhan, karena kami percaya Bapa, bahwa Tuhan Yesus selalu memegang tangan kami dengan kuat kuasa Roh Kudus-Mu. Pada sore hari ini Tuhan kami serahkan jalannya ibadah kami Bapa. Biar ibadah ini boleh berjalan dalam pimpinan Roh Kudus. Biar setiap pujian yang keluar dari mulut kami adalah pujian yang menyenangkan hati Tuhan. Biar setiap hati yang hadir pada sore hari ini, kami sama-sama boleh fokus menyembah Tuhan. Bapa, kami tolak segala gangguan setan iblis yang mau merusak konsentrasi kami untuk menyembah Tuhan. Kami hancurkan, patahkan kuasanya hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biar Roh Kudus yang memimpin ibadah ini, dan kami percaya dari awal, pertengahan hingga berakhirnya berjalan dalam pimpinan Roh Kudus. Terima kasih Tuhan, jemaat Tuhan yang siap beribadah bersama-sama. Mari kita katakan, amin. Silakan duduk jemaat yang dikasihi Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Mulia nama-Mu dalam hidup kami Tuhan. Ajaib perbuatan-Mu dalam hidup kami Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Ketika aku berbeban berat, ku datang kepada Yesus. Dia berikan damai dan sukacita, sejahtera dalam hatiku. Ketika aku berputus asa, ku datang kepada Yesus. Katakan, Dia bebaskanku, Dia bebaskanku dan lepaskanku. Kini aku jadi baru. Yesus, Yesus, Tuhan, mulia nama-Mu. Amin. Ku tinggikan, ku agungkan nama-Mu selama-lamanya. Mari sama-sama katakan,
Jemaat Tuhan, sama-sama katakan. Jika aku berputus asa, ku datang kepada Yesus, Dia bebaskanku. Amin. Kini aku jadi baru, sebut nama Yesus. Yesus, Yesus Tuhan, mulia namamu, ku tinggikan, ku agungkan namamu selama-lamanya. Yesus, Yesus Tuhan, mulia namamu. Kami tinggikan Engkau, ku agungkan namamu selama-lamanya. Saya rindu jemaat Tuhan saja katakan pujian ini dengan segenap hatimu. Jika aku ketika kami berputus asa, kami datang padamu Tuhan. Jika aku berputus asa, ku datang kepada Yesus, bebaskanku dan lepaskanku. Kini aku jadi baru. Sambil angkat tanganmu, sebut nama Yesus. Yesus, Yesus Tuhan, mulia namamu. Kami tinggikan, ku agungkan namamu selama-lamanya. Yesus, Yesus, Yesus Tuhan, mulia namamu. Angkat penyembahanmu di hadapan Tuhan. Ku agungkan namamu selama-lamanya. Yesus, Yesus Tuhan, mulia namamu, ku tinggikan, ku agungkan namamu selama-lamanya. Sambil angkat tanganmu katakan, Yesus. Ini penyembahan kami Tuhan. Kami mau bawa hidup kami menyembah Tuhan Yesus. Kami tinggikan, Yes, Tuhan. Namamu selama-lamanya. Sekali lagi jemaat Tuhan.
Katakan ku tinggikan Tuhan. Ku tinggikan, ku agungkan namamu selama-lamanya. Sekali lagi katakan. Ku tinggikan, ku agungkan namamu selama-lamanya. Mulia namamu, selalu namamu Tuhan. Kami agungkan Engkau Tuhan, terpuji namamu Yesus selamanya. Kau Allah yang ajaib, kami tinggikan. Mari naikkan sembahmu, mari naikkan syukurmu. Sebut nama Yesus, sebut nama Yesus. Haleluya. Ini setiap pujian kami Tuhan, ini penyembahan kami. Biar Engkau disenangkan atas setiap penyembahan kami. Biar Engkau yang disenangkan atas setiap syukur kami Tuhan. Kami tinggikan, kami agungkan, kami muliakan, kami sembah, kami sembah, kami sembah. Segala pujian syukur bagimu Tuhan, segala hormat pengagungan hanya layak bagimu Tuhan. Segala penyembahan kami, lebih lagi menyembah Tuhan, lebih lagi naikkan syukurmu di hadapan Tuhan. Katakan Yesus, terima kasih. Yesus, terima kasih. Syukur kami Tuhan, hanya Kau yang layak ditinggikan, hanya Kau yang layak diagungkan. Biarlah hati kami, hati yang selalu mau bersyukur, hati yang selalu mau menyembah Tuhan. Apapun keadaan kami, saat kami berbeban berat, saat kami berputus asa, kami tetap melihat Tuhan. Haleluya. Yesus Tuhan, kami puji namamu, kami sembah. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Oh Yesus, segala pengagungan bagimu. Ku percaya pada Segala pengagungan bagimu. Yesus. Ku percaya pada Syukur bagimu Tuhan.
hormat, pengagungan bagimu. Bagi namamu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih, terima kasih. Haleluya. Haleluya. Mari tetap menyembah Tuhan Yesus. Tuhan Yesus mau menjamah setiap hati. Bahwa hidupmu terus menyembah Tuhan. Bahwa pujianmu, bahwa syukurmu terus menyembah Tuhan. Tuhan Yesus. Yesus, Yesus. Haleluya. Haleluya. Ku sembah Tuhan, ku sembah namamu. Kami puji, ku butuh Yesus Tuhan. Yesus, ku datang padamu, Amin, datang amin. padamu, menyembahmu Tuhan. Kasih Tuhan. Jemaatnya dikasih Tuhan. Makasih Tuhan. Pada sore hari ini saya rindu kita semua menyatakan satu pujian. Biar Tuhan Yesus selalu mengerjakan kemuliaannya dalam hidup kita. Biar kita selalu mau berjalan bersama Tuhan Yesus. Tuhan, Kau yang layak dimuliakan dan diagungkan. Tetap berjalan bersama kami. Tetap pegang tangan kami Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Bila Engkau tak besertaku, ku tak mau berjalan. Ku perlu Tuhan, pimpin langkahku dengan kasih karunia-Mu. Pimpin langkahku setiap waktu. Berjalan dalam Roh-Mu. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu dan berjalanlah denganku. Bila Engkau tak besertaku. Ini kerinduan kami Tuhan Yesus. Ku tak mau berjalan, ku perlu Tuhan, Amin. pimpin langkahku Pegang terus kami Tuhan. dengan kasih karunia-Mu. Pimpin kami, pimpin kami. Setiap waktu berjalan dalam Roh-Mu. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu dan berjalanlah denganku. Sambil bangkit berdiri katakan, bila Engkau tak besertaku, amin. Ku tak mau berjalan, ku
setiap kami Tuhan Yesus. Berjalan dalam Roh-Mu, nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu, amin. Dan berjalanlah denganku. Saya rindu melihat tangan-tangan yang terangkat, katakan, ini kerinduan hati kami Tuhan Yesus. Engkau melihat setiap seruan kami Tuhan. Pimpin langkahku, pimpin langkahku setiap waktu. Berjalan dalam Roh-Mu, nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu, dan berjalanlah denganku. Lebih dahsyat lagi katakan, bila Engkau tak besertaku, ku tak mau berjalan. Ku perlu Tuhan, pimpin langkahku dengan kasih karunia. Pimpin langkahku setiap waktu. Berjalan dalam Roh-Mu, nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu, dan berjalanlah denganku. Nyatakan Tuhan, nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu, dan berjalanlah denganku. Sekali lagi dengan imanmu katakan, nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu. Sama-sama serukan, dan berjalanlah denganku. Haleluya. Sorak-sorai bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Kami bersyukur kepadamu Tuhan Yesus, untuk kebaikan-Mu yang terus kami rasakan dan terima dalam kehidupan kami. Terus pimpin langkah kehidupan kami Tuhan, jangan pernah biarkan kami berjalan sendiri. Saat ini Tuhan kami rindu lebih lagi dengan Engkau Tuhan, kami mau bersorak bersuka cita. Bapak Ibu Saudara sekalian yang siap bersorak bersuka cita bagi nama Tuhan, dengan saya sama-sama kita katakan amin. Sekali lagi berikan sorak-sorak yang paling dahsyat bagi nama Tuhan kita. Haleluya. Yes. Kita dipilih dari segala bangsa, kita dipilih jadi umat-Nya. Katakan, kita dipilih dan dikuduskan-Nya, membawa kemuliaan hanya bagi Dia. Katakan, kita dipilih, kita dipilih dari segala bangsa. Yakinlah bahwa kita dipilih oleh Tuhan, dipilih jadi umat-Nya. Kita dipilih dan dikuduskan-Nya, membawa kemuliaan bagi nama Tuhan. Mari jemaat Tuhan, angkat tanganmu, katakan, tibalah kemuliaan dan hormat kami, tibalah sembah kami, pujian kami, tiba
Katakan saya dipilih. Saya dipilih dan dikuduskannya. Bawa kemuliaan hanya bagi Dewi Oikumene, katakan. Terimalah kemuliaan dan hormat kami. Terimalah sembah kami. pujian kami. Oh, terimalah kemuliaan dan hormat. Dan hormat kami. Katakan terimalah. Terimalah sembah dan Pujian kami. Angkat tanganmu, katakan. Terimalah kemuliaan dan hormat. Kau lihat setiap tangan-tangannya terangkat Tuhan Yesus. sembah kami. Pujian kami. Pujian kami. Oh, terimalah kemuliaan dan hormat. Hormat kami. Terima sembah kami Tuhan Yesus. Terimalah sembah dan Pujian kami. Lebih dahsyat bagi Tuhan kita. Terimalah kemuliaan dan hormat kami. terimalah sembah kami. Pujian kami. Oh, Terimalah kemuliaan dan hormat. hormat kami. Terimalah sembah dan pujian kami. Katakan terimalah. Terimalah sembah dan pujian kami. Terimalah sembah dan. Katakan terimalah. Kami sekali lagi katakan. Terimalah sembah dan pujian kami. Berikan sorak-sorai kembali dahsyat bagi Tuhan kita. Haleluya. Kita mau lebih lagi dahsyat untuk Tuhan kita. Mari kita sambut Tuhan kita yang sungguh dahsyat. Haleluya. Kami sambut sukacitamu Tuhan. Kami mau menyatakan Engkau Tuhan kami yang sungguh dahsyat. Yang bersukacita boleh sama-sama katakan amin. Dari utara ke selatan terdengar pujian bagi Allah. Dari barat sampai ke timur, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi, kemuliaannya disaksikan, kebesarannya diceritakan. Serukan Yesus, Yesus, nama Yesus, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi. Sama-sama nyatakan. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Serukan Tuhan, namamu dahsyat bagi setiap kami di tempat ini. Amin.
Haleluya. Silakan duduk kembali jemaat Tuhan. Tiba saatnya kita akan mendengarkan pembacaan katekismus. Kepada yang bertugas dipersilakan. Shalom Jemaat Tuhan, selamat datang di GBI Oikumene. Katekismus kita minggu ini terdapat satu pertanyaan yang sama dengan minggu lalu. Pertanyaannya akan saya bacakan dan jawaban akan kita baca bersama-sama. Pertanyaannya, apakah arti Tritunggal atau Trinitas itu? Mari baca bersama-sama jawabannya. 3, 2, 1. Trinitas mengajarkan bahwa ketiga pribadi tersebut bersama-sama adalah Allah. Ketiga pribadi itu memiliki sifat-sifat ilahi yang sama. Ketiga pribadi itu satu dengan yang lain tidak terpisahkan. Dalam Trinitas dipahami bahwa Allah Bapa bukan Allah Anak dan bukan Allah Roh Kudus. Mereka semua adalah Allah dalam tiga pribadi yang berbeda. Dalam sejarah gereja, konsep Trinitas merupakan topik yang sulit dipahami dengan akal manusia. Karena itu pulalah topik ini merupakan isu yang banyak diperdebatkan. Tuhan Yesus memberkati. Puji nama Tuhan, tiba saatnya kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan saat ini. Namun sebelum itu saya menyampaikan kepada Bapak Ibu Saudara sekalian yang membawa anak kecil untuk dibawa ke lantai dasar ke ruangan Daud, akan dilayani oleh guru-guru sekolah minggu dan akan didoakan. Mari siapkan hati kita, saat ini Tuhan akan lebih lagi memberkati kehidupan kita. Kami bersyukur kepadamu Tuhan Yesus, untuk kasih setiamu yang Tuhan nyatakan atas kehidupan kami. Datang ya Bapa dalam kerinduan, memandang keindahan-Mu. Ku berikan segalanya, semuanya yang ada. Ku ingin menyenangkan hati-Mu, oh Tuhan. Jadikan aku indah yang Kau pandang mulia, seturut karya-Mu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepadamu, taat dan setia kepadamu Tuhan. Ku datang ya Bapa dalam kerinduan, memandang keindahan-Mu. Katakan, ku berikan segalanya. Ku berikan segalanya, semuanya yang ada. Ku ingin menyenangkan hati-Mu, oh Tuhan. Jadikan aku indah yang Kau pandang mulia, seturut karya-Mu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepadamu Tuhan, hanya kepadamu, taat dan setia kepadamu Tuhan. Dengan segenap hati sama-sama kita katakan, ku datang ya Bapa dalam keindahan-Mu Tuhan.
Tuhan. Semuanya yang ada. Ku ingin menyenangkan hati-Mu, oh Tuhan. Jadikan aku yang Kau pandang mulia, seturut dengan karya-Mu Tuhan. Karyamu Di dalam hidup, ajar kami tetap berharap padamu Tuhan. Hanya kepadamu Tuhan, taat dan setia. Oh, jadikan aku indah yang Kau pandang, seturut dengan karya-Mu Tuhan Yesus. Amin. Ajarku berharap hanya kepadamu Tuhan, taat dan setia kepadamu Tuhan Yesus. Biar jemaat Tuhan sendiri katakan, jadikan aku. Dengan segenap hati katakan, di dalam setiap hidup kami Tuhan, ajarku hanya kepadamu Tuhan. Taat dan setia kepadamu Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, mungkin dalam keseharian hidup kita, dalam kita menjalani kehidupan kita, seringkali kita meninggalkan Tuhan. Seringkali kita lebih percaya manusia daripada Tuhan. Sore hari ini Tuhan rindu kita kembali kepada Tuhan. Bangkitkan imanmu, percaya penuh kepada Tuhan. Masalah boleh ada, masalah boleh kita hadapi, tetapi kita percaya bahwa Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang dahsyat. Dia sungguh besar, Dia sungguh ajaib. Bapak Ibu Saudara, berlahan-lahan kita bangkit berdiri tetap dalam hadirat Tuhan. Mari buka tanganmu di hadapan Tuhan, dan kita katakan pujian ini di hadapan Tuhan Yesus. Jadikan aku Indah amin Tuhan, yang Kau pandang mulia, seturut dengan karya-Mu Tuhan. turut karya-Mu di dalam hidup. Ajar kami tetap berharap padamu Tuhan Yesus. Hanya kepadamu, Hanya kepadamu, taat dan setia kepadamu Tuhan. Jadikan aku indah yang Kau pandang. Sungguh Kau pandang kami mulia Tuhan Yesus. Amin. Ajarku berharap hanya kepadamu, taat dan setia kepadamu Tuhan. Jadikan aku indah seturut karya-Mu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepadamu. Kata-kata taat dan setia, taat dan setia kepadamu Tuhan. Taat dan setia, taat dan setia. Katakan taat dan setia, taat dan setia kepadamu Tuhan. Dengan sorak-sorak yang paling dahsyat bagi nama Tuhan kita, kami bersyukur Tuhan.
untuk kebaikan-Mu yang terus kami rasakan dalam sepanjang kehidupan kami. Terima kasih untuk hadirat-Mu. Terima kasih untuk sukacita-Mu yang Kau nyatakan atas kehidupan kami Tuhan. Lebih lagi saat ini Tuhan, kami rindu untuk mendengarkan firman-Mu. Sebab firman-Mu yang menguatkan kami, firman-Mu yang menuntun kami, firman-Mu yang mengarahkan kami untuk kami menjalani kehidupan kami Tuhan. Kami rindu Tuhan lebih lagi mendengarkan firman-Mu Tuhan. Kau berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Diberkati oleh Tuhan urapan yang daripada Engkau Tuhan. Nyatakan bagi hamba-Mu Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, jemaat Tuhan yang rindu mendengarkan firman Tuhan saat ini. Bersama-sama kita katakan, amin. Jangan dulu duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Saat ini kita akan dilayani oleh evangelis Fritz Suleman Lumba. Dengan kasih Kristus kami persilakan berikan kemuliaan bagi nama Tuhan kita. Silakan duduk kembali jemaat Tuhan. Diberkati oleh Tuhan, bersyukur sekali bisa ada di tengah-tengah Bapak Ibu, bahkan dipercayakan untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Sebenarnya ini menjadi sebuah pergumulan, bahkan bahan pembicaraan dari kami beberapa orang teman yang ada di Jemaat Oikumene, GBI Oikumene yang ada di Pakato. Kami kadang-kadang bilang kapan kita main ke gereja induk untuk beribadah. Namun berhubung dengan jarak dari Pakato kemari, akhirnya malam ini baru kami bisa hadir. Saya dengan teman saya Bapak Abraham bisa hadir untuk beribadah bersama Bapak Ibu Saudara semua. Iya, puji Tuhan, saya dihubungi beberapa hari yang lalu oleh Bapak Yohanes. Beliau sampaikan kepada saya, Pak Fritz bisa tidak melayani di gereja induk. Saya bilang boleh Pak, saya siap. Lalu setelah itu 2 hari kemarin dia sampaikan lagi, Pak ini temanya tentang bagaimana untuk mengatasi kejenuhan. Saya bilang siap Pak. Saya tanya ada tidak ayatnya Pak? Beliau bilang nanti cari sendiri untuk menyampaikan. Saya bilang cari sendiri ini yang repot saudara. Saya bergumul bagaimana untuk mempersiapkan khotbah dengan mengatasi yang namanya kejenuhan. Karena tidak bisa dipungkiri bahwa dalam kehidupan kita kadangkala kita mengalami hal tersebut. Nah malam ini mari kita buka Alkitab kita dalam 1 Raja-Raja 18 ayat yang ke-20 dan ayatnya yang ke-21. 1 Raja-Raja 18 ayatnya yang ke-20 dan ayatnya yang ke-21. Bagi yang sudah menemukan ayat tersebut, kita sama-sama membacanya pada hitungan saya yang ketiga. 1, 2, 3. Ahab mengirim orang ke seluruh Israel dan mengumpulkan nabi-nabi itu ke Gunung Karmel. Lalu Elia mendekati seluruh rakyat itu dan berkata, berapa lama lagi kamu berlaku timpang dan bercabang hati? Kalau Tuhan itu Allah, ikutilah dia. Dan kalau Baal, ikutilah dia. Tetapi rakyat tidak menjawab kata pun. Saya melihat bahwa 2 ayat ini mengisyaratkan atau menunjukkan sebuah kondisi rohani yang sedang dialami oleh bangsanya sendiri, yang sedang dialami oleh orang Israel. Ketika mereka diperhadapkan dengan sebuah pilihan, kalau Allah itu adalah Allah, kalau Tuhan itu adalah Allah, ikutilah dia. Tapi kalau Baal, ikutilah dia. Diperhadapkan dengan pilihan itu, tidak ada satu orang Israel pun yang memberikan jawaban
atas apa yang Elia sampaikan kepada mereka. Kondisi mereka lagi tidak baik-baik saja. Seperti yang Bapak Ibu tahu, bahwa pada masa perjanjian lama, kondisi bangsa Israel itu ditentukan oleh 3 pribadi. Oleh nabi, oleh imam, atau oleh seorang raja. Bila mereka dipimpin oleh nabi yang takut Tuhan, rohani mereka bagus. Tapi kalau mereka dipimpin oleh raja yang tidak takut Tuhan, maka mereka pun akan mengalami yang namanya kejenuhan rohani dalam kehidupan mereka. Mereka tidak tertarik untuk bilang secara spontan, Allah itu adalah Allah kami. Kondisi mereka sedang ada dalam sebuah kejenuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi dalam Tuhan, ketika melihat situasi ini, tercetuslah ide dari Elia untuk menyampaikan bahwa dia mau mengadakan sebuah pertandingan. Bahwa Allah yang menjawab dengan api, dialah yang layak untuk disembah. Dan kalau kita membaca di dalam 1 Raja-Raja 18, terjadi sebuah kebangunan rohani yang besar di tengah-tengah bangsa Israel. Dari sebuah kejenuhan menjadi semangat yang bernyala-nyala untuk menyembah Allah setelah mereka melihat keajaiban bahwa Allah yang hidup itu menjawab permintaan Elia dengan api yang bernyala-nyala yang membakar korban bakaran itu. Masalah kejenuhan yang dihadapi oleh orang Israel teratasi. Tetapi peristiwa selanjutnya yang kita baca nantinya di dalam 1 Raja-Raja 19. Ayatnya yang keempat. 1 Raja-Raja 19 ayat yang keempat. Tetapi ia sendiri masuk ke padang gurun sehari perjalanan jauhnya. Lalu duduk di bawah pohon arar. Kemudian ia ingin mati, katanya. Cukuplah itu, sekarang ya Tuhan, ambillah nyawaku, sebab aku ini tidak lebih baik daripada nenek moyangku. Sekarang giliran Elia yang menghadapi kenyataan masalah. Dan dalam sebuah kejenuhan yang sudah begitu tinggi yang dialaminya. Dia bilang, Tuhan, lebih baik mati aja. Saya tidak lebih baik dari nenek moyang saya. Saya coba menyelidiki firman Tuhan, saya lihat ke pasal-pasal sebelumnya. Pasal 17, 18. Dan melihat apa yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan Elia. Padahal sebelum itu, Elia dengan berani dia bilang, sebelum saya suruh hujan turun, hujan tidak boleh turun. Dan peristiwa itu terjadi. Yakobus mencatat 3 tahun 6 bulan hujan itu tidak turun. Itu keajaiban yang Tuhan buat bagi Elia. Akhirnya dia pergi lagi mendapati janda Sarfat. Dia bilang, layani saya, buat roti untuk saya. Kamu akan melihat bahwa tepung di tempayanmu tidak akan habis. Dan minyak dalam bulimu pun tidak akan habis. Keajaiban terjadi seperti apa yang Elia ucapkan. Lalu untuk apa dia bilang bahwa dia sama seperti nenek moyangnya? Lalu matilah anak janda Sarfat. Elia berseru kepada Tuhan, berdoa dan Tuhan menjawab dia. Anak dari janda Sarfat dapat bangkit. Bahkan kalau kita lihat dalam perjalanan ke Israel, walaupun Ahab dengan kereta,
Elia dibawa oleh roh dengan kecepatan yang begitu tinggi, mendahului Ahab yang menunggangi kereta. Luar biasa. Keajaiban begitu banyak, tapi itu tidak menggugah dia untuk tertarik dengan Tuhan. Keajaiban begitu banyak, tapi itu membuat dia merasa bahwa tidak ada yang istimewa di dalam melayani Tuhan. Bapak Ibu yang saudara semua yang saya kasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sebenarnya peristiwa yang dialami oleh Elia ini diawali pada ayat yang kedua pasal 19. Maka Isabel menyuruh seorang suruhan mengatakan kepada Elia, beginilah kiranya para Allah menghukum aku, bahkan lebih lagi daripada itu. Jika besok kira-kira pada waktu ini aku tidak membuat nyawamu sama seperti nyawa salah seorang dari mereka. Isabel mendapatkan cerita dari suaminya tentang apa yang Elia buat dengan nabi-nabi Baal. Lalu dia bilang bahwa nasib yang sama besok harinya akan dialami oleh Elia. Pasal 18. Sebuah kebangunan rohani baru saja terjadi. Belum lama setelah itu, semua iman, semua semangat yang bernyala-nyala itu pudar hanya gara-gara perkataan seorang perempuan yang bernama Isabel. Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Kita bisa menjaga semangat rohani kita kalau kita mengarahkan telinga kita kepada perkataan-perkataan yang benar. Kalau kita memberi telinga kita kepada perkataan-perkataan yang melemahkan kita, maka kita akan mengalami hal yang sama seperti Elia. Ketika saya mengambil keputusan untuk menjadi seorang pelayan Tuhan, banyak kata-kata yang datang kepada saya yang begitu melemahkan saya. Tapi saya percaya, saya bilang saya sudah mengambil keputusan. Kamu boleh bicara apapun, saya tidak peduli. Tahun 95, untuk pertama kalinya saya tiba di Sulawesi Selatan. 96, saya pergi ke Toraja. Ada tim pelayanan dari Jakarta, bawa artis Sari Simorangkir. Lalu mereka buat KKR, lalu kasih tantangan. Yang mau jadi hamba Tuhan, silakan maju, kami akan doakan. Saya dengan gagah berani mau maju untuk didoakan. Waktu saya maju ke depan, hamba Tuhannya bukan langsung berdoa. Dia suruh saya buka mata kamu. Saya bingung, masa saya maju minta didoakan? Dia suruh buka mata. Setelah suruh buka mata, dia marahin saya. Kamu pikir jadi hamba Tuhan itu gampang? Saya bilang, bagaimana orang lain kamu doakan tumpang tangan? Mentang-mentang saya kulit hitam, kamu tidak mau doa, malah saya dimarah-marahin lagi. Tapi dari masa itu, dari peristiwa itu, saya bilang kepada diri saya sendiri, saya akan tunjukkan kepada dia, suatu saat nanti dia akan melihat bahwa saya juga bisa melayani Tuhan. Bapak Ibu yang saya kasihi dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, 2 tahun terakhir ini adalah tahun pergumulan buat saya. Tahun yang lalu awal Januari, istri saya didiagnosa oleh dokter mengalami sakit kanker payudara. Lalu setelah itu dokter bilang harus dioperasi. Akhirnya dia menjalani, pergi operasi. Waktu pemeriksaan di sana di foto, perawat bilang, Bu, jangan periksa yang satu itu, coba periksa dua-duanya. Waktu periksa, dua-duanya mengalami kanker. Dari dokter bilang, harus operasi mengangkat kanker tersebut. Saya bilang, kita mau keajaiban, tapi kalau dokter sudah bilang begitu ya, kalau tidak ada keajaiban ya silahkan jalani saja.
Setelah operasi, dokter bilang kami kirim dulu sampelnya ke Jakarta. Waktu sampelnya kembali dibilang bukan yang sebelah kanannya itu harus dibuang karena ini sudah mengarah kepada jenis yang ganas. Naik lagi meja operasi. Setelah operasi bilang lagi harus kemo sebanyak 6 kali. Saudara, masa-masa itu masa yang kelam buat saya. Saya tidak bebas untuk melayani. Saya sampai bertanya, Tuhan, kenapa tidak ada keajaiban buat istri saya? Kalau istri saya di rumah sakit dan dirawat, saya bagaimana? Kami punya bayi yang masih berumur di bawah 2 tahun. Saya harus memandikan dia, harus masak buat dia, kakaknya saya antar ke sekolah, harus bawa dengan dia, lalu saya harus pergi lihat istri. Saya bilang, Tuhan, ini berat buat saya. Banyak kata-kata sumbang yang datang dalam pikiran saya untuk meragukan Tuhan. Tapi saya belajar untuk mengabaikan suara-suara yang tidak membangun iman saya. Tahun 2024 berlalu, saya bilang puji Tuhan. Saya bilang 2024 saya tidak maksimal, 2025 saya harus maksimal. Begitu saya sibuk dengan pelayanan, tahu-tahunya akhir Juli saya jatuh sakit. Bahkan ketika di rumah sakit dokter bilang, Bapak mengalami stroke ringan. Saudara, saya itu nangis dengar kata-kata itu. Bapak mengalami stroke ringan. Karena bibir saya ini bengkok ke sebelah kanan. Ini puji Tuhan sudah agak baik. Kalau saya ketawa baru saudara tahu, oh bibirnya bengkok. Makanya bicara saya juga tidak jelas. Saya bilang, Tuhan ini apa lagi? Istri baru melewati 1 tahun yang lalu dengan proses yang panjang. Sekarang lagi saya harus mengalami ini. Saya tidak puas dengan diagnosa dokter. Saya dan istri bilang, ayo kita pindah ke rumah sakit yang lain, ke dokter yang lain untuk apa yang dia bilang. Akhirnya kami ke Stella Maris, ke dokter saraf yang ada di sana. Waktu saya ke sana, saya tanya, Dok, ini sakit apa katanya? Saya bilang sesuai dengan diagnosa dari dokter sebelumnya. Dia bilang bahwa saya ini mengalami stroke ringan. Lalu dokternya bilang, oh ini salah Pak, bukan stroke ringan. Ini namanya Bell palsy Pak. Saya juga baru dengar itu penyakit dari dokter. Jadi saya bilang, itu apa itu dokter? Oh ini bagian wajah Bapak ada saraf dan otot yang tidak berfungsi, makanya seperti ini. Tapi Bapak bukan mengalami stroke ringan. Bapak Ibu, ini sebuah tantangan. Karena ketika mengalami ini 3 bulan yang lalu, saya tidak bisa berkhotbah. Saya nangis sama Tuhan. Tuhan, saya ini Tuhan maunya apa lagi? Saya ketika lagi serius melayani, lagi bersungguh-sungguh dengan pekerjaan yang kau percayakan, kok mulut saya tiba-tiba bengkok? Kok suara saya tidak jelas dalam berbicara? Banyak suara sumbang yang datang kepada saya. Tapi saya belajar untuk berfokus hanya kepada apa kata Tuhan buat saya. Saya tidak peduli datang pikiran-pikiran negatif. Saya bilang, saya percaya dengan apa kata Tuhan untuk saya. Kejenuhan rohani dapat terjadi dalam kehidupan kita kalau kita mengizinkan kata-kata yang melemahkan iman kita datang dan menguasai hidup kita. Kita harus melatih telinga kita bahwa yang kita dengar hanyalah perkataan Tuhan. Suatu saat para ilmuwan menguji tentang kelelawar. Ada kelelawar yang suka makan kodok. Jadi suatu kali mereka tangkap kelelawar itu. Lalu mereka mau cari tahu bagaimana kelelawar ini menemukan kodok yang bisa dimakan.
Rupanya mereka taruh di dalam kolam itu ada ribuan kodok. Dan hanya satu ekor kodok yang bisa dimakan oleh kelelawar tersebut. Waktu kelelawar itu dilepas, dia bisa tahu kodok yang bisa dimakan itu bunyinya seperti apa dan ada di mana. Anehnya dari ribuan kodok itu, dia bisa menemukan satu kodok yang bisa dimakan. Para ilmuwan cari tahu, kenapa sampai bisa terjadi. Rupanya telinga dari kelelawar itu sudah dipasang pada frekuensi di mana suara kodok yang bisa dimakan itu dapat didengar. Makanya ribuan kodok yang lain itu tidak mempengaruhi dia dalam menemukan kodok yang bisa dimakan. Bapak Ibu, kita harus latih telinga kita untuk taruh pada frekuensi di mana hanya suara Tuhan saja yang mau kita dengar. Amin. Kita harus mengabaikan kata-kata yang melemahkan kita. Kita harus mengabaikan kata-kata yang membuat kita ragu dengan Tuhan. Elia mulai pudar imannya karena mendengar kata-kata yang diucapkan oleh Isabel. Seharusnya kita belajar sama seperti Samuel. Selalu berkata, Tuhan bicaralah, saya siap untuk mendengar. Tuhan nyatakan tuntunanmu sebab saya siap untuk mendengar. Banyak kata-kata yang datang ke telinga kita. Tapi kita harus melatih mengabaikan setiap kata-kata yang melemahkan kita. Kita hanya mau mendengar kata-kata yang menguatkan kita. Saya suka dengan Gus Dur. Waktu dia jadi presiden, banyak kata-kata bilang presiden kami buta. Dia bilang yang pilih saya itu lebih buta dari saya. Lalu karena dia banyak diejek, akhirnya santri-santrinya dia ngamuk. Waktu santri-santrinya mau ngamuk, dia bilang sama santri-santrinya, kita ini hanya dikasih oleh Tuhan 2 tangan. Dan 2 tangan itu bukan untuk dapat menutup mulut banyak orang. 2 tangan itu hanya bisa kita pakai untuk menutup telinga kita terhadap hal-hal yang melecehkan kita, yang membuat kita menjadi tersandung dan tidak bergairah dengan hidup kita. Mari Bapak Ibu, kita belajar untuk membiasakan diri kita, telinga kita hanya terarah kepada kata-kata yang membangun kita. Yesaya 55 ayat 3. Sendengkanlah telingamu dan datanglah kepadaku. Dengarkanlah maka kamu akan hidup. Aku hendak mengikat perjanjian abadi dengan kamu menurut kasih setia yang teguh yang kujanjikan kepada Daud. Datang kepada Tuhan dengan menyendengkan telinga kita. Datang kepada Tuhan dengan sebuah kerinduan untuk mendengar apa yang mau Tuhan katakan kepada kita. Yesaya 50 ayat yang keempat. Tuhan Allah telah memberikan kepadaku lidah seorang murid, supaya dengan perkataan aku dapat memberi semangat bagi baru kepada orang yang letih lesu. Setiap pagi ia mempertajam pendengaranku untuk mendengar seperti seorang murid. Sebelum kita berkata-kata untuk menguatkan orang lain, kita harus belajar terlebih dahulu mendengar apa yang mau Tuhan ajarkan kepada kita. Biasakan diri untuk mendengar apa yang mau Tuhan katakan kepada kita. Karena ketika kita mendengar perkataan Tuhan, kita pasti dapat mengatasi setiap kejenuhan yang datang pada kehidupan kita. Hal yang berikut, Elia gagal karena dia memberikan telinganya untuk mendengar kata-kata yang melemahkan dia. Hal yang kedua, dalam
pasal 19 ayat 10 dan ayatnya yang ke-14. Jawabnya, aku bekerja segiat-giat bagi Tuhan Allah semesta alam. Karena orang Israel meninggalkan perjanjianmu, meruntuhkan mezbahmu, dan membunuh nabi-nabimu dengan pedang. Hanya aku seorang diri yang masih hidup, dan mereka ingin mencabut nyawaku. Dalam ayat yang ke-14 juga sama. Jawabnya, aku bekerja segiat-giatnya bagi Tuhan Allah semesta alam. Karena orang Israel meninggalkan perjanjianmu, meruntuhkan mezbah-mezbahmu, dan membunuh nabi-nabimu dengan pedang. Hanya aku seorang dirilah yang masih hidup, dan mereka ingin mencabut nyawaku. Elia bilang, hanya aku seorang diri. Dia merasa tidak ada yang lain lagi yang bisa menemani dia. Bahkan dalam keadaan yang demikian, dia bilang bahwa Tuhan, ambillah nyawaku. Bapak Ibu yang saya kasihi dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Bercermin dari perkataan Elia, kita bisa menemukan bahwa Elia gagal untuk melihat masalahnya dari sudut pandang Tuhan. Ketika dia berkata, aku seorang diri, Tuhan berkata kepada dia, aku meninggalkan 7.000 orang yang tidak akan menyembah Baal dan mencium Baal tersebut. Waktu dia bilang aku sendiri, Allah bilang ada 7.000 orang yang aku siapkan yang tidak akan menyembah Baal. Elia gagal karena tidak dapat melihat situasinya, melihat dengan cara Tuhan melihat. Dia hanya melihat menggunakan mata jasmaninya, mengabaikan bagaimana melihat dengan cara Tuhan melihat. Mari Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dalam menghadapi hari-hari hidup kita, belajarlah untuk melihat dan berpikir sebagaimana Tuhan melihat dan berpikir. Amin. Kadang pemikiran kita terbatas, mata kita bisa menipu kita Bapak Ibu. Kita harus melihat dan berpikir sama seperti Tuhan melihat dan Tuhan berpikir. Suatu saat ada seorang bapak yang suka mengoleksi kertas kado. Dia kalau kemana-mana yang dia cari kertas kado lalu dia koleksi. Suatu saat anaknya yang masih kecil 5 tahun ke bawah dengar papanya ulang tahun. Lalu ketika papanya ulang tahun, dia masuk ke ruangan kerja papanya, dia pilih kertas kado yang paling papanya sukai, lalu dia bungkus kado buat papanya. Dia potong kertas itu, dia bungkus sebuah kotak, lalu dia bawa ke papanya. Papa, ini ada hadiah untuk papa, selamat ulang tahun. Lalu papanya bilang, terima kasih nak. Papanya buka kertas kado tersebut, lalu buka kotak tersebut, ternyata isinya kosong. Papanya marah, nak kamu tahu tidak? Ini kertas kado yang paling bapak sukai. Kenapa kamu membungkus kotak yang kosong? Lalu anaknya nangis, anaknya bilang begini, Pak, sebelum saya membungkus kado itu, saya sudah memberikan 1.000 ciuman ke dalam kotak itu. Kalau Bapak kerja dan ingat saya, ambillah 1 ciuman dari kotak itu. Dan kalau 1.000 ciuman itu habis, saya akan memberikan 1.000 ciuman lagi. Bapaknya hanya melihat kotak kosong. Tapi anaknya melihat di dalam kotak itu telah ada 1.000 ciuman yang dia berikan. Sebenarnya kita harus melatih cara berpikir kita untuk berpikir sama seperti Tuhan pikirkan. Amin. Kita harus melatih cara berpikir kita untuk melihat sama seperti Tuhan melihat. Saya belajar dalam 2 tahun ini. Saya bertanya, Tuhan, apa maumu
kenapa keluarga saya mengalami hal-hal yang seperti ini? Saya bertanya dan mau melihat sebagaimana Tuhan melihat. Banyak hal-hal yang bisa membuat saya kecewa. Bisa membuat saya putus asa. Bisa membuat saya marah dengan Tuhan. Tetapi saya belajar untuk berpikir sama seperti Tuhan berpikir. Elia gagal untuk melihat apa yang menjadi pemikiran Tuhan. Dia hanya melihat cuman saya sendiri Tuhan. Cuman saya sendiri. Mengasihani dirinya sendiri. Ingin mati. Dia tidak tahu bahwa di balik pribadinya ada 7.000 orang yang Tuhan taruh di belakangnya. Mari Bapak Ibu. Kita harus melatih cara berpikir kita untuk berubah. Amin. Makanya Roma 12 bilang berubahlah dari pembaharuan budimu. Kita harus memulai perubahan hidup kita dengan mulai berubah pola pikir kita. Bagaimana pola pikir kita berubah? Kalau kita dapat berpikir sama seperti yang Allah pikirkan. Kalau kita dapat melihat sama seperti Allah melihat. Bapak Ibu yang saya kasihi, di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Elia mengalami sebuah masa yang begitu sulit. Karena dia tidak dapat melihat sama seperti ketika Tuhan melihat. Lalu kalau kita lihat dalam pasal yang ke-19. Ayatnya yang ke-9. Di sana masuklah ia ke dalam sebuah gua dan bermalam di situ. Maka firman Tuhan datang kepadanya demikian. Apakah kerjamu di sini, hai Elia? Lalu apa jawab Elia? Aku bekerja segiat-giatnya bagi Tuhan Allah semesta alam. Karena orang Israel meninggalkan perjanjianmu, meruntuhkan mezbahmu dan membunuh nabi-nabimu. Dengan pedang hanya aku sendiri yang masih hidup dan mereka ingin mencabut nyawaku. Ditanya lagi, apa kerjamu di sini? Yang Elia cerita adalah peristiwa yang terjadi 40 hari lebih yang lalu. Dia tidak berterus terang dengan keadaan dia. Saya lagi dalam pelarian. Saya sementara tidur di dalam gua. Bapak Ibu yang saya kasihi dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Kita harus belajar untuk mengupdate iman kita. Amin. Bilang kiri kanan, update iman kamu. Jangan hanya update status Facebook. Update iman kita. Situasi terkini dari iman kita lagi seperti apa? Apakah iman kita lagi murni 24 karat? Atau iman kita ini lagi merana karena sekarat? Update situasi kita. Ketika ditanya apa kerjamu di sini, yang dia cerita 40 hari yang lalu. Orang yang mengalami situasi rohani yang tidak berkembang, ceritanya akan selalu berkaitan dengan masa lalu. Oh dulu saya sih rohani, tapi sekarang ini biarlah anak-anak muda yang maju katanya. Oh waktu saya masih muda itu, waduh, siang malam saya cari Tuhan. Tapi sekarang bagaimana? Salah satu tokoh yang mengupdate kondisi rohaninya adalah Kaleb. Dia bilang 89 tahun umurku hari ini. Tetapi aku masih sama kuat seperti ketika aku berumur 40 tahun. Situasi boleh berubah. Keadaan boleh berubah. Umur boleh bertambah, tapi dia bilang semangatku untuk bertempur keluar masuk tidak pernah berubah. Amin. Update kondisi rohani kita
terkini saat ini. Jangan puas dengan apa yang terjadi kemarin. Jangan bangga dengan keajaiban-keajaiban kemarin. Karena yang lalu belum tentu sama seperti sekarang. Banyak orang yang hanya puas dengan kondisinya yang lalu. Ceritanya keajaiban yang lalu. Jarang mengaitkan kerohaniannya dengan kondisi sekarang. Apa yang terjadi saat ini dengan kondisi rohaninya. Saya pikir pertanyaan Tuhan datang juga buat kita malam ini. Apa kerjamu hari ini? Apa yang kamu lakukan sekarang? Bisakah kita menjawab situasi terkini berkaitan dengan rohani kita? Ataukah kita hanya membangga-banggakan hal-hal yang sudah terjadi pada masa lalu? Mau tidak kita mengatasi kejenuhan dengan mengupdate diri kita, iman kita, kondisi rohani terkini kita seperti apa? Mau tidak kita mengupdatekannya di hadapan Tuhan? Elia gagal karena yang dia banggakan adalah masa lalu, bukan kondisinya pada masa itu ketika Tuhan bertanya. Bapak Ibu, orang yang mengalami kejenuhan akan cenderung stres, akan cenderung untuk ingin mati sama seperti Elia. Mengasihani dirinya sendiri, merasa tidak layak, merasa bahwa perbuatan Tuhan itu tidak ada arti sama sekali. Menjadi seorang nabi, menjadi seorang hamba Tuhan tidak ada faedahnya bagi dia. Kenapa? Karena dia mengalami sebuah tingkat kejenuhan secara rohani yang menyebabkan dia mengatakan hal-hal seperti itu. Bapak Ibu yang saya kasihi di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Situasi yang Elia hadapi bisa saja terjadi dalam kehidupan kita. Kita hanya dapat mengatasi hal tersebut dengan yang pertama, mengarahkan telinga kita kepada Tuhan. Dengan yang kedua, mari melihat dari sudut pandang Tuhan. Dan yang ketiga, sampaikan berita terkini mengenai kondisi rohani kita sekarang. Mari Bapak Ibu malam ini kita datang kepada Tuhan. Nyatakan siapa kita sebenarnya di hadapan Tuhan. Bagaimana rohani kita, masihkah menggebu-gebu dengan Tuhan? Ataukah Tuhan itu tidak menarik lagi buat kita? Ibadah tidak ibadah sama saja. Mau datang ke gereja tidak datang sama saja. Kalau situasi itu sedang terjadi dalam kehidupan kita, hati-hati. Kita sedang ada seperti apa yang dialami oleh Elia. Mari kita tunduk kepala. Kita datang pada Tuhan malam ini. Kita angkat pujian, selidiki aku, lihat hatiku. Apakah ku sungguh mengasihi Engkau Yesus? Mari meresponi kebenaran firman Tuhan, kita bangkit berdiri. Arahkan hati kita, perhatian kita hanya kepada Tuhan. Selidiki aku, lihat hatiku. Apakah ku sungguh mengasihi Engkau Yesus? Haleluya. Haleluya. Ini kami Tuhan. Di hadapan-Mu tidak ada yang tersembunyi. Haleluya. Selidiki aku. Lihat hatiku. Selidiki aku. Lihat hatiku. Apakah ku sungguh mengasihi-Mu Yesus? Kau yang maha tahu. Haleluya. Dan menilai hidupku, Tak ada yang tersembunyi bagi selidiki aku. selidiki aku. Haleluya.
lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihi Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagilah ku lihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Bapak Ibu, izinkan Roh Kudus membawa pikiran kita pada saat pertama kali kita mengalami Tuhan. Dan izinkan Roh Kudus juga membawa kita pada kondisi kita terkini malam ini. Masih serohanikah kita pada masa kita bertemu dengan Tuhan dengan kondisi sekarang? Masihkah semangat kita itu tetap sama untuk mencari Tuhan? Ataukah semangat kita mulai pudar dimakan waktu? Masihkah cinta yang sama menggebu-gebu kepada Tuhan? Atau kondisi keluarga, kondisi pekerjaan sudah membuat cinta kita kepada Tuhan mulai pudar? Ada yang mulai mencuri perhatian kita. Ada yang mulai mencuri fokus kita. Kita tidak lagi melihat Tuhan. Kita lebih melihat karir kita. Kita lebih melihat pekerjaan kita. Kita lebih melihat kebutuhan-kebutuhan kita. Tuhan tidaklah menarik lagi untuk kita. Malam ini, jangan pulang seperti ketika engkau datang. Katakan, selidiki aku, lihat hatiku. Apakah sungguh aku mengasihi Engkau, Yesus? Haleluya. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihi Yesus, Kau yang Maha Tahu. Haleluya. Dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Aku lihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Lihat kebaikan-Mu. Aku lihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Kau dapati aku tetap setia. Kau dapati aku tetap setia. Malam ini, sebagaimana Tuhan bertanya kepada Elia, apa kerjamu di sini? Tuhan juga datang dan bertanya kepada kita, apa kerjamu di sini? Bukan berarti dia tidak tahu apa yang kita alami. Dia tahu, tapi dia ingin sebuah kejujuran. Kalau kita lagi lemah, bilang, Tuhan, saya lagi lemah. Kalau kita merasa bahwa
kita sedang mengalami rasa bosan, jenuh dengan rohani kita, jujur sama Tuhan. Tuhan, saya jenuh. Tuhan, saya bosan. Kalau ada dosa yang mulai menarik perhatian kita, bilang sama Tuhan, Tuhan, saya jujur. Ada hal-hal yang sudah menarik perhatian saya. Saya mau bertobat. Saya mau sungguh-sungguh dengan Engkau. Malam ini angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Tuhan, Engkau lihat tangan-tangan yang terangkat. Engkau tahu apa maksud dari tangan-tangan mereka yang terangkat. Malam ini di tempat ini hamba berdoa. Surga terbuka dan Engkau menjawab mereka sesuai dengan apa yang mereka naikkan kepada Engkau. Malam ini surga terbuka dan segala yang baik dari surga menjadi bagian atas mereka. Kalau ini merupakan tangan mereka yang terangkat, merupakan gambaran bahwa mereka berserah untuk memulai lembaran yang baru dengan Engkau. Pegang tangan mereka, tuntun mereka kembali ke jalan-Mu yang benar, Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Kalau mereka butuh keajaiban, berikan keajaiban itu kepada mereka. Kalau mereka butuh tanda mujizat, berikan tanda mujizat itu kepada mereka. Kalau mereka membutuhkan hikmat, berikan hikmat itu kepada mereka. Engkau tahu semuanya, Tuhan. Dan malam ini kami tidak mau pulang seperti ketika kami datang. Kami pulang dengan sebuah semangat baru, dengan sebuah komitmen mengasihi Engkau, melayani Engkau dengan sungguh-sungguh. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur untuk kebenaran firman Tuhan yang sudah kami dengar. Semua kita yang diberkati Tuhan dan memulihkan komitmen kita di hadapan Tuhan. Mari sama-sama kita katakan amin. Silakan duduk kembali jemaat Tuhan. Saya yakin kita terberkati oleh firman Tuhan pada sore hari ini, amin. Boleh lambaikan tanganmu yang diberkati oleh firman Tuhan. Haleluya. Baik jemaat Tuhan, tiba saatnya kita akan memberikan korban syukur persembahan kita. Di hadapan Bapak Ibu Jemaat sekalian sudah ada 2 amplop. Amplop yang pertama akan digunakan untuk operasional pastori dan amplop yang kedua akan digunakan untuk kas gereja. Dan di atas kotak persembahan nantinya ada kotak kecil yang berisikan lembar janji iman untuk yang akan digunakan dalam perayaan Natal nanti kita. Dan diinfokan juga bagi jemaat sekalian ketika mengambil janji iman setelah ibadah ini boleh diserahkan kepada saudari Vero atau teman-teman yang bertugas di belakang. Dan sebentar ada teman-teman asyar yang akan membantu kita, mengarahkan kita ketika kita memberikan persembahan. Silakan diikuti arahannya. Baik jemaat Tuhan, mari kita angkat kedua amplop persembahan kita. Kita tundukkan kepala, kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman yang boleh kami dengarkan pada sore hari ini. Terima kasih Bapa, biarlah firman ini tidak hanya lewat begitu saja, tapi boleh terkalibrasi dan boleh berbuah dalam kehidupan kami sehari-hari. Dan Kau berkati hamba-Mu yang sudah memberitakan firman di tengah-tengah kami Bapa. Engkau berkati kehidupannya. Engkau berkati setiap apa yang ia kerjakan Tuhan. Dan biarlah kemuliaan-Mu selalu Engkau lingkupi dalam kehidupannya Bapa. Dan tiba saatnya Tuhan, kami akan memberikan korban syukur persembahan kami. Kami siap memberikan persembahan kami dengan rasa syukur dan penuh sukacita. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati. Terdengar pujian bagi
Yesus, Yesus, nama Yesus. Nama Yesus disanjung tinggi dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan nama-Mu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan nama-Mu. Kita angkat pujian ini, kemuliaan-Mu disaksikan. Kemuliaannya disaksikan, kebesarannya diceritakan. Serikan. Yesus, Yesus, nama Yesus. Nama Yesus disanjung tinggi dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan nama-Mu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan nama-Mu. Allahku Sudah dahsyat memberikan persembahan, boleh kita bangkit berdiri. Sama-sama kita nyatakan dia Tuhan kita yang dahsyat. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan nama-Mu. Kami tinggikan nama-Mu di tempat ini Tuhan. Sama kita mensorakan haleluya. Musik memuji Tuhan. Sama-sama kita bertepuk tangan di atas kepala. Katakan. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan nama-Mu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan nama-Mu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan nama-Mu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan nama-Mu. Tinggikan nama-Mu. Tinggikan nama-Mu. Allahku dahsyat. Berikan tepuk tangan untuk Tuhan kita. Silakan duduk kembali jemaat Tuhan. Kita akan mendengarkan pengumuman sepekan kepada tim multimedia, dipersilakan. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan, berikut beberapa informasi kegiatan GBI Oikumene selama 1 minggu ke depan. Bagi jemaat Tuhan yang pertama kali akan melayani di gereja ini, diharapkan untuk mengikuti pertemuan prapelayan atau P3 sesuai jadwal berikut. Mari belajar firman Tuhan bersama pada pendalaman Alkitab atau PA yang akan diadakan di gedung gereja. Guna membangun komunitas yang sehat, GBI Oikumene mengadakan fun sport, olahraga bersama dengan jemaat Tuhan dan kaum muda sekalian. Berikut informasi yang tertera. Doa sarapan pagi bersama akan diadakan pada hari Sabtu pukul 5 pagi bertempat di gereja. Bapak Ibu jemaat Tuhan juga dapat menyaksikannya secara online melalui live streaming YouTube GBI Oikumene. Doa pelayan dan puasa akan diadakan pada hari Sabtu pukul 6 sore bertempat di gereja. Gladi bersih untuk ibadah raya pertama akan diadakan pada hari Sabtu pukul 7 malam, ibadah raya 2 pada hari Minggu pukul 2:30 sore, dan gladi bersih untuk ibadah raya ketiga akan diadakan pada hari Sabtu pukul 10 pagi. Ibadah raya Minggu diadakan sebanyak 3 kali, yaitu pukul 9 pagi, pukul 4:30 sore, dan pukul 7 malam. Ibadah raya yang pertama dan yang kedua akan disertai ibadah anak sekolah minggu.
Ibadah-ibadah ini dapat disaksikan secara online melalui live YouTube GBI Oikumene. Bagi saudara-saudari yang ingin mendapatkan dukungan doa, silakan menghubungi nomor berikut. Pondok Daud akan diadakan setiap hari Selasa dan Jumat pukul 3 sore bertempat di ruang sekolah minggu. Bagi jemaat Tuhan yang berkerinduan untuk didoakan, silakan mengisi form pokok doa yang telah disiapkan. Mari tetap saling menopang dalam doa-doa kita kepada Tuhan. Bagi saudara-saudari yang membutuhkan layanan konseling, penyerahan anak, dan pernikahan, silakan menghubungi nomor berikut. Baptisan akan diadakan pada minggu terakhir setiap 3 bulan sekali. Bagi saudara sekalian yang membutuhkan layanan baptisan, silakan menghubungi nomor berikut. Persembahan persepuluhan dan persembahan lainnya dapat ditransfer melalui rekening BCA dengan nomor 7993 111 777 atas nama GBI Oikumene. Jangan lupa untuk mencantumkan keterangan untuk setiap persembahan yang diberikan. Perpuluhan yang jemaat Tuhan berikan akan dipergunakan seluruhnya untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini dan akan dilaporkan secara periodik serta terbuka kepada jemaat Tuhan sekalian. Bagi Bapak Ibu jemaat Tuhan dan saudara sekalian yang rindu untuk melayani Tuhan, silakan mengisi formulir dengan cara scan barcode berikut atau menghubungi nomor berikut. Mari memakai waktu dan talenta yang Tuhan beri bagi kemuliaan namanya. Demikian informasi mengenai kegiatan GPI Oikumene selama sepekan. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Bagi jemaat Tuhan yang baru pertama kali hadir beribadah di tempat ini, kami di tempat ini sangat menyambut jemaat Tuhan dengan penuh sukacita. Dan bagi jemaat Tuhan sekalian yang baru pertama kali hadir dan belum menemukan gereja yang tetap untuk bertumbuh, kami sangat terbuka di tempat ini. Mari sama-sama kita bergabung dan kita semakin bertumbuh ke arah Kristus. Dan juga yang berikutnya, mewakili gembala di tempat ini beserta wakil gembala di tempat ini, kami mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Evangelis Fritz atas pelayanannya pada sore malam hari ini, Pak. Kami sangat diberkati semua dengan kebenaran firman Tuhan yang disampaikan. Biar kesehatan kekuatan Tuhan limpahkan dan apa yang dibutuhkan Tuhan cukupkan, dalam pelayanannya pengurapan Tuhan semakin dinyatakan. Dan jemaat Tuhan sekalian, di samping kiri kanan kita ada teman-teman usher, para pelayan usher yang membawa form selamat datang. Bagi yang pertama kali hadir silakan diambil dan diisi, dan setelah keluar dari gedung gereja boleh ditukar dengan souvenir yang disiapkan dari gereja. Dan juga ada form pokok doa. Nah, kalau ada yang rindu didoakan, apapun pergumulannya, entah mau ujian atau ada keluarga yang sakit dan lain sebagainya, silakan diisi. Kita akan doakan di tempat ini setiap hari Selasa dan Jumat. Dan juga untuk setiap kita di tempat ini yang rindu untuk melayani Tuhan, ada barcode kecil di depan saudara sekalian, itu boleh di-scan. Dan di barcode itu juga ada informasi mengenai kegiatan kita, gereja kita, dan juga komsel kita yaitu Ground. Yang belum bergabung, mari sama-sama kita bergabung. Dan pengumuman yang terakhir untuk kita semua, di bawah ada basar dari teman-teman kita PMK Kota Makassar. Apa sudah betul? PMK Kota Makassar, silakan dibeli untuk membantu penggalangan dana untuk kegiatan dari teman-teman PMK Kota Makassar. Saya kira itu saja pengumuman untuk kita semua pada malam hari ini. Mari kita bangkit berdiri, kita akan akhiri ibadah kita. Segala pujian dan syukur bagimu, Allah yang mulia, kuduslah namamu. Kaulah yang awal dan
Yesus untuk kebaikan-Mu yang nyata dalam kehidupan kami. Dari awal, pertengahan, hingga berakhirnya ibadah kami bersyukur Tuhan Yesus untuk penyertaan-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa yang baik. Kami berdoa Tuhan Yesus untuk firman Tuhan yang telah kami dengarkan pada malam hari ini. Biarlah firman-Mu Tuhan Yesus dapat bertumbuh berbuah dalam setiap kehidupan kami. Dan terlebih Tuhan Yesus kami bisa mempraktekannya dalam kehidupan kami Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, berdoa untuk hamba-Mu yang Engkau pakai pada malam hari ini untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu Bapa. Engkau memberkati Tuhan Yesus berlipat kali ganda Bapa. Apapun yang dia kerjakan, apapun yang dia lakukan Tuhan Yesus, pelayanannya Tuhan, Engkau memberkati Bapa. Berkati keluarganya Tuhan Yesus, dimanapun mereka berada Tuhan Yesus. Penyertaan Tuhan, perlindungan Tuhan akan terus nyata dalam kehidupannya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa yang baik. Berdoa juga Tuhan Yesus untuk teman-teman kami, para pelayan Tuhan yang mengambil bagian pada malam hari ini. Engkau memberkati setiap talenta yang Tuhan Allah berikan kepada mereka Bapa. Biarlah apapun yang mereka lakukan Tuhan Yesus untuk pelayanan di hadapan-Mu Tuhan Yesus, Engkau memberkati. Dan biarlah mereka Tuhan Yesus terus mengandalkan Tuhan dalam setiap kehidupan mereka Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa yang baik. Kami juga berdoa Tuhan Yesus untuk setiap kami jemaat Tuhan yang telah hadir pada malam hari ini. Biarlah Tuhan Yesus kami hadir pada malam hari ini beribadah bersama-sama dengan kami tempat ini. Engkau memberkati setiap kami Tuhan Yesus. Biarlah kami Tuhan Yesus memperoleh berkat yang sana pada Tuhan Allah. Dan ketika kami kembali Tuhan Yesus, kami tidak sama ketika kami datang Tuhan Yesus. Tapi kami pulang dengan membawa berkat yang asalnya daripada Tuhan Allah Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa yang baik. Kami juga berdoa Tuhan Yesus untuk teman-teman kami jemaat Tuhan yang belum sempat hadir pada malam hari ini. Engkau memberkati mereka Tuhan Yesus, baik yang saat ini tidak sempat hadir karena dalam kelemahan tubuh Tuhan Yesus sakit penyakit. Engkau memberkati Bapa, Engkau hadir Tuhan Yesus agar mereka Tuhan Yesus mengalami kesembuhan. Engkau menjamah Bapa agar mereka Tuhan Yesus mengalami kesembuhan yang hanya pada Tuhan Allah Bapa. Kami juga berdoa Tuhan Yesus untuk teman-teman kami yang lalai Tuhan Yesus yang tidak sempat hadir. Engkau datang Bapa mengetuk pintu hati mereka Tuhan Yesus. Agar di lain kesempatan Tuhan Yesus mereka juga datang bersama-sama beribadah dengan kami di tempat ini Bapa. Berdoa juga Tuhan Yesus untuk jemaat Tuhan yang tidak sempat hadir karena dalam pekerjaan mereka Tuhan Allah memberkati pekerjaan mereka Tuhan Yesus. Apapun yang mereka kerjakan Engkau yang memberkati Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa yang baik. Kami juga berdoa Tuhan Yesus untuk bangsa kami Bapa, bangsa Indonesia Tuhan Yesus. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu Bapa. Berdoa untuk presiden kami, wakil presiden, bahkan beserta jajaran mereka Tuhan Yesus. Engkau memberkati Bapa. Biarlah mereka Tuhan Yesus memimpin bangsa kami Tuhan Yesus dengan takut akan Tuhan Bapa. Kami berdoa Tuhan Yesus untuk setiap bangsa kami Tuhan Yesus, biarlah ada kemuliaan Tuhan, ada penyertaan Tuhan terjadi dalam bangsa kami Bapa. Biarlah pertobatan besar-besaran terjadi dalam bangsa kami Bapa. Kami percaya Tuhan Yesus, Engkau tertuju pada bangsa kami Bapa. Biarlah setiap kami Tuhan Yesus dapat menjadi berkat untuk bangsa kami Bapa. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa Tuhan Yesus untuk setiap gereja-gereja yang ada di sekitaran kami Bapa, sekitar Tamalan Ria di tempat ini. Kami berdoa Tuhan Yesus, biarlah setiap gereja-gereja-Mu yang ada Bapa, baik itu gereja Satria Kasih, Gepil Tuhan Yesus, bahkan gereja Tamalan Ria, kami serahkan setiap gereja-gereja-Mu yang ada Tuhan Yesus. Biarlah bersama-sama dengan kami Tuhan Yesus menuai jiwa untuk kemuliaan bagi nama-Mu Bapa. Walaupun kami berbeda denominasi Tuhan Yesus, tapi kami percaya kami satu Bapa untuk menarik jiwa untuk datang kepadamu Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa yang baik. Kami juga berdoa Tuhan Yesus untuk gereja kami GBI Oikumene tempat ini. Biarlah melalui gereja kami ini Tuhan Yesus terus menjadi berkat, terus menjadi terang dimanapun kami berada Tuhan Yesus. Bahkan biarlah gereja-Mu berdiri tempat ini terus menjadi berkat Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa yang baik. Kami juga berdoa Tuhan Yesus untuk pemimpin rohani kami di tempat ini, baik itu Ibu Gembala Tuhan Yesus dalam masa tuanya, Engkau terus memberkati kehidupannya Bapa. Engkau terus
menyertai kehidupannya apapun yang dilakukan setiap harinya aktivitasnya Bapa. Ada penyertaan Tuhan, perlindungan Tuhan akan terus nyata dalam kehidupannya Bapa. Terima kasih Bapa yang baik. Kami juga berdoa Tuhan Yesus untuk Pastor Ezra Tuhan Yesus bagi wakil gembala kami di tempat ini. Engkau memberkati Tuhan Yesus setiap pelayanan yang Tuhan Allah sudah percayakan. Engkau memberkati Bapa, biarlah keberadaannya tempat ini Tuhan Yesus terus menjadi berkat Bapa. Engkau pakai secara luar biasa Tuhan Yesus untuk kemuliaan dan hormat bagi nama-Mu Bapa. Berkati keluarga kecilnya Tuhan Yesus, istrinya beserta anaknya Dev Tuhan Yesus. Engkau berkati setiap mereka Tuhan Yesus, berkati dalam pekerjaan mereka. Engkau terus menyatakan kemuliaan-Mu untuk keluarga kecilnya Bapa. Bahkan Dev dalam masa tumbuh kembangnya Tuhan Yesus, kami percaya kemuliaan Tuhan terus nyata dalam kehidupannya Dev Bapa. Terima kasih Bapa, berdoa untuk Pastor Peter Tuhan Yesus yang Engkau percayakan tempat ini menjadi leader kami Tuhan. Tuhan Allah juga memberkati Bapa setiap pelayanan yang Tuhan Allah percayakan, setiap pekerjaan yang Tuhan percayakan kepadanya Tuhan Yesus. Engkau memberkati Bapa. Berdoa untuk keluarga kecilnya Tuhan Yesus. Engkau memberkati setiap mereka Bapa. Kami percaya Tuhan Yesus apapun yang mereka butuhkan, apapun yang mereka perlukan Tuhan Allah mencukupkannya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa yang baik. Kami juga berdoa Tuhan Yesus untuk setiap keluarga kami Tuhan Yesus dimanapun mereka berada Bapa. Kami terus menyerahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan Yesus. Biarlah keluarga-keluarga kami Tuhan Yesus dimanapun mereka beraktivitas, dimanapun mereka berada, ada perlindungan Tuhan, penyertaan Tuhan terus nyata dalam kehidupan mereka Bapa. Apapun yang mereka kerjakan Tuhan Allah memberkati Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa yang baik. Kami juga mau berdoa Tuhan Yesus untuk jemaat Tuhan yang mengikuti ibadah kami secara online Tuhan Yesus. Engkau memberkati mereka Bapa, yang dalam keadaan sakit Engkau sembuhkan, yang dalam berbeban berat Tuhan Allah yang meringankan setiap apapun yang mereka bebankan Tuhan Yesus dalam kehidupan mereka Bapa. Tuhan Allah memberkati mereka Tuhan Yesus, penyertaan Tuhan, perlindungan Tuhan terus nyata dalam kehidupan mereka Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa yang baik. Sebentar Tuhan Yesus kami akan kembali ke rumah kami masing-masing. Namun kami berdoa Tuhan Yesus, walaupun kami berpisah di tempat ini, tapi kami percaya penyertaan Tuhan, perlindungan Tuhan akan terus menaungi kehidupan kami Bapa. Terima kasih Bapa yang baik, dan kami akan akhiri doa kami Bapa dengan doa yang Tuhan Allah sudah ajarkan kepada murid-murid-Mu. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Jemaat Tuhan, mari angkat kedua tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Jika engkau mendengarkan dengan seksama suara Tuhan Allahmu yang disampaikan kepadamu pada hari ini dan melakukannya dengan setia, maka segala berkat Tuhan ini akan menyertai engkau di sepanjang perjalanan kehidupanmu. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Diberkatilah engkau di kota, diberkatilah engkau di ladang, diberkatilah buah kandunganmu, hasil bumimu, dan ketahuilah bahwa penyertaan Tuhan ini akan selalu ada sampai pada kesudahannya, sampai Yesus datang kepada kali yang kedua. Dan ketahuilah setiap persoalan yang datang dalam kehidupanmu akan membuat engkau menjadi pribadi-pribadi yang berkualitas, yang semakin mencintai Tuhan, yang semakin mengasihi Tuhan di sepanjang kehidupanmu. Terimalah semua berkat Tuhan ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang diberkati Tuhan sama-sama kita katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Silakan duduk mengambil waktu saat teduh sejenak.